Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Oke, kali ini aku pengen untuk buat pembacaan tentang yaitu cinta terbaiknya kamu ya, dan ini jadwalnya untuk zodiak terakhir sepertinya aku udah buat sampai Pisces. Oke, sekarang untuk Aries karena kemarin aku mulainya di Taurus. Oke, Aries, pembacaan ini bisa pas bisa enggak untuk kamu. Jadi kalau nggak pas, nggak sesuai, ya udah jangan dipaksakan, oke? Berarti memang bukan untuk kamu. Aku nggak tahu ya, korek aku atau matches aku kok nggak ada ya. Ini kayaknya mainin sama kucing aku. Oke, so kita lihat oracle-nya, dan kalau kamu ingin counseling personal reading, ya silahkan untuk klik link website di bawah sini. Aku menawarkan untuk konseling secara spiritual, astrologi Vedic, dan juga secara psikologi, karena aku bukan seorang tarot reader namun juga seorang konselor ya. Oke, so kita lihat oracle-nya untuk Aries. Oke, Aries, express your love. Waktunya untuk menunjukkan cinta, kasih sayang kamu terhadap yang tersayang, terhadap yang terkasih ya. Kamu nggak merasakan semua ini sendiri. Oke, kalau kamu cintai seseorang namun kamu ngerasa dia nggak ngelihat cinta kamu, ataupun sebaliknya hanya kamu yang berjuang, kemungkinan besar bukan orangnya, karena orang ini juga akan sangat mencintai kamu, menyayangi kamu, cintanya akan sama ya, karena Aries, 7 house kamu itu adalah Libra, dan sih keluar relation X ngasih lihat kalau kamu masih memikirkan seseorang yang nggak memikirkan kamu, atau kamu memikirkan mantan kamu yang udah bersama orang lain, berarti dia bukan cinta terbaik kamu, bukan jodohnya kamu. Orang yang bersama dengan kamu ya akan memperjuangkan cinta dia, memperjuangkan sayangnya dia bersama dengan kamu, walau apapun yang terjadi ya. Dia nggak akan biarkan kamu ngerasakan semua ini sendirian. Dan kalau kamu merasa berjuang dan dia nggak memperhatikannya, ya berarti memang bukan orang ya. Jangan dipaksakan. Okay. Lalu ada give your relationship a chance. Kalau kamu ingin memberikan peluang lagi terhadap cinta, terhadap seseorang, terhadap pasangan kamu, boleh ya. Kamu bisa berikan kesempatan dengan orang yang memang kalau sebelumnya ada masalah, ada problem, itu karena dia juga yang mau memperbaiki, bukan hanya kamu. Oke, jangan hanya kamu sendirian. Cinta kamu akan terbalaskan, dan dari awal aku melihat dialah yang akan jatuh cinta pertama dengan kamu, pertama kali. Walaupun kamu gak perhatikannya, kamu akan melihat dialah orang yang menyayangi kamu, mencintai kamu, Aries ya. Walaupun kamu gak percaya di awal, tapi itulah yang terjadi ya. Aries, seseorang yang akan memperkenalkan diri dia langsung terhadap kamu kalau dia menyukai kamu dan memiliki rasa yang lebih sama kamu. Kamu hanya perlu melepaskan energi masa lalu, karena itu banget yang aku lihat ya. Kenapa? Karena memang Aries, masa lalu kamu 12 house-nya kamu memang energi Pisces. Pisces masa lalu kamu, artinya ngasih lihat sekarang perahu ada di Pisces ya, membuat kamu bakal banyak memperhatikan memang masa lalu kamu, apa yang udah terjadi, membuat kamu mungkin gak begitu melihat apa yang terjadi sekarang, tapi sebenarnya cinta kasih sayang kamu berada di masa sekarang, bukan berada di masa lalu ya. Bebaskan diri kamu dari kesakitan masa lalu, dan lihatlah kalau kamu pantas dan layak untuk mendapatkan cinta yang baru ya, Aries. Energi Rahu yang di 12 house kamu banyak membuat kamu juga fokus dengan spiritualitasnya kamu ya, untuk mencari ketenangan diri, apa yang buat nyaman ya, karena akhirnya kita bakal kembali apapun yang pernah kita buat kita nyaman toh ya, itu kebanyakan adalah masa lalu. Walaupun energinya toksik bisa membuat kita kembali ke sana. Jadi aku bisa bilang untuk yang benar-benar resonate untuk kamu, cinta terbaik kamu bukanlah yang berasal dari masa lalu ya, tapi energi cinta yang baru
Ya walaupun masa lalu, dia akan memiliki energi cinta yang baru. Nggak akan ada bekas-bekas atau sisa dari masa lalu yang akan bisa nyakitin kamu atau nyakitin dia lagi. Ya. Oke, ada Mars. Kamu nggak perlu untuk menutupi diri atau berusaha jadi orang lain untuk dicintai dan disayangi. Ya. Dan seseorang yang mencintai dan menyayangi kamu gak akan sanggup untuk jauh dan gak akan sanggup untuk kehilangan kamu. Kalau sampai kamu yang harus berjuang keras untuk dicintai, disayangi, ya berarti kamu bukan orangnya. Ya, meeting someone new, seperti aku bilang, energi orang baru, kencang sekali. Cinta pada pandangan pertama, ya. Seseorang akan mengungkapkan isi hatinya dia terhadap kamu, ya. Dan ada the snake competition, ya. Energi the snake di sini ngasih lihat orang yang bersama kamu di masa sekarang atau pasangan kamu harus sepertinya berjuang keras mendapatkan hati kamu karena dia akan memiliki saingan berat, yaitu orang dari masa lalu kamu, atau kamu harus berusaha keras untuk membuat pasangan kamu melupakan masa lalunya dia. Ya, beratnya di situ. Tapi kalau kamu mampu melewatinya, pasangan kamu mampu melewatinya, kalian akan ngerti. Karena masa ini gak akan berlangsung lama, karena setiap setahun setengah itu Rahu dan Ketu akan pindah transit. Jadi nanti gak akan transit 12 house-nya kamu lagi, tapi ke 11 house-nya kamu. Jadi energinya akan membantu ada perubahan yang cukup baik. Cuma di masa ini, entah kamu atau pasangan kamu akan ngerasa dia harus berjuang keras untuk melawan traumanya kamu dari masa lalu, atau memang berjuang keras untuk membuat masa lalu kamu pergi dari kamu. Itu bisa terjadi seperti itu, ya, karena memang ini adalah pembersihan karma dari masa lalu yang harus kamu bersihkan, dan pasangan kamu bersihkan juga dari hidup kalian. Untuk kalian berdua belajar memahami tentang hidup, tentang cinta, tentang kasih sayang. Ya, kalau kita nggak bisa stuck di satu waktu yang sama, dan di satu waktu yang sama kamu harus memilih, kamu ingin di masa sekarang, di masa lalu, atau ingin fokus ke masa depan. Nggak bisa untuk berada di dua sisi yang sama. Hey, so ya, kamu harus bisa memilih. Ya, jangan mengejar apapun yang sekarang belum pasti, karena itu bisa nyakitin kamu. Hati-hati, karena energi Rahu bakal ngasih lihat energi kamu akan fokus dengan apa yang udah terjadi masa lalu. Energi pisah, kamu bisa ngerasa ini bisa diperbaiki. Kalau memang pun bisa, kamu harus melihat problemnya apa sebelumnya, masalahnya apa kalian berdua berpisahnya atau ada jaraknya. Tapi kalau problem dan masalahnya terjadi, memang sesuatu yang nggak bisa diperbaiki, ya kamu harus pikirkan lagi. Karena ada setiap dari kita punya standarnya. Ada yang bilang kalau nggak KDRT buat apa pisah, atau ada yang bilang kayak gitu. Ada yang kalau dia nggak menghargai aku nggak bisa, ya itu pilihan lagi gitu ya. Dan kalau dia begini, aku nggak bisa. Nah, kembali tanyakan itu terhadap diri kamu sendiri, ya. Karena saat kamu mengerti, memahami ini semua, ya, saat kamu bertemu orang baru, kamu akan clear, benar-benar membuka peluang untuk cinta yang baru, energi yang baru, dan nggak menjadikan masa lalu kamu sebagai bayangan, ya. Kalau harus terjadi seperti itu, seperti ini, ya. Nah, kamu ngerasa kemarin di masa lalu seperti itu, ya berarti jangan lagi sakit hatinya ada. Ya, buat apa kita mengulang suatu siklus yang sama, toh? Ya, cinta terbaik untuk kamu, ya, adalah cinta yang akan bertahan. Di awal cukup berat untuk memperjuangkan masa lalu dan masa depan kamu, atau kamunya sendiri akan berusaha melihat itu. Tapi kalau kamu mampu melewatinya, memenangkan hati kamu, yang cinta yang benar dalam hidup kamu, kamu akan melihat kamu berada di jalan yang tepat dan pilihan yang tepat. Oke, so nggak perlu untuk takut untuk apapun yang terjadi dalam hidup, ya.
Okay, so that's it. I think that's all. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye bye. See you in the next video. Ya, jaga kesehatan. Bye bye.